Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Wonosobo yang dalam hal ini diwakili oleh keluarga kesiswaan Bapak Safruddin. Yang kami hormati Bapak Ibu guru semua yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul satelit 4 kami, dan serta teman-teman CDP Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo dari SMK Negeri 1 Wonosobo yang saya banggakan. Pertama-tama telah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan pagi hari ini kita dapat dipertemukan di ruang media ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul kiamat. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya membacakan susunan acara. Untuk yang pertama pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan, yang keempat adalah designasi, dan yang kelima penutup. Untuk mengawali acara pada kegiatan pagi hari ini, adalah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin untuk dibuat berdiri dan kepada Bu Lydia mohon untuk membantu menjadi dirinya. Hadirin dimohon untuk dilakukan. Untuk menginjak acara yang selanjutnya yaitu adalah sambutan. Sambutan akan langsung disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh keluarga kesiswaan oleh Bapak Safruddin. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, wabil khusus Pak Supartian, Bu Sinta, Pak Yofi, Bu Yulika, Pak Rian, selaku calon guru penggerak angkatan
kami mewakili kepala sekolah selaku warga Kesuan mengucapkan selamat untuk beraktivitas sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Harapan kami calon guru penggerak angkatan 11 Pak Supartia, Bu Sinta, Bu Yulika, Pak Yofi dan Pak Rian bisa menjadi inspirasi, menjadi inspirator bagi kita semua, terutama untuk aktivitas pembelajaran di SMK Negeri 1 Wonosobo. Menurut kami CGP adalah sangat penting karena guru juga dibentuk, dilatih, dididik untuk bisa menjadi guru yang profesional, penuh inovasi, motivasi. Kalau kami melihat pada aktivitas CGP itu banyak sekali kegiatan diskusi, kemudian metode pembelajaran dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa ditularkan kepada kita semua, lebih khusus untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan nanti daya serapnya lebih maksimal ketika disampaikan oleh guru penggerak, karena kami pribadi penasaran dengan aktivitas guru penggerak. Saya pribadi seandainya memenuhi syarat, saya ingin masuk daftar sebagai guru penggerak, tapi harus kita terelakkan sehingga kami bisa memberikan motivasi kepada guru-guru penggerak. Tetapi walaupun saya tidak terlibat secara langsung di guru penggerak, tapi kadang-kadang sering bertukar pikiran, kadang juga bertanya dan lain sebagainya tentang guru penggerak. Kira-kira apa yang saya lakukan sebagai seorang guru sudah tepat atau belum? Ya, saya kadang-kadang diskusi dengan Bu Herimoni, saya juga diskusi dengan Bu Imam Farida selaku penggerak. Saya juga kadang-kadang telepon kepada guru penggerak dari sekolah-sekolah yang lain. Nah, kalau saya amati sebenarnya harapan dari pemerintah, guru penggerak itu bisa merubah mindset yang dulunya orientasinya kepada guru, sekarang orientasi pada siswa. Jadi siswa awalnya mungkin agak kaget ketika banyak tuntutan dan lain sebagainya. Sebenarnya bukan tuntutan, ya. Harus sebenarnya ingin merubah mindset bahwa siswa itu yang kemudian punya aktivitas, punya gerakan. Nah, nanti kedepan itu nanti mereka belajar dari situ dengan semakin bertambah usia, membekas dalam pemikirannya, kemudian bisa jadi optimal ketika mereka sudah bekerja di masyarakat. Harapannya seperti itu. Jadi kalau misalnya guru-guru dulu itu, waktu saya masih sekolah itu, guru-guru kadang mengajak kepada kedisiplinan. Ya, maka ketika kita sudah masuk pada lingkungan pendidikan dan sebagainya, mau tidak mau dulu apa yang ditekankan di sekolah, kemudian membekas pada diri. Kalau tidak mau kita hanya berusaha seperti beliau-beliau yang sudah jauh itu. Jadi guru yang bisa disiplin, kemudian juga bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Baik, kepada calon guru penggerak angkatan 11 Pak Yofi, Pak Rian, Bu Yulika, Bu Sinta, Pak Supartia, mudah-mudahan bisa terkabul apa yang menjadi harapan Bapak semua dan juga apa yang menjadi harapan pemerintah, jika gerakan di SMK 1 pembelajaran semakin baik. Saya menaruh hormat, tetap saya bangga kepada guru-guru penggerak. Depan, Bapak Ibu sekalian nanti akan menggantikan kami-kami yang sudah kudu. Mudah-mudahan sekolah ini ke depan akan semakin baik. Terima kasih. Allahumma baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syafruddin dan pemberian sambutannya. Pembicaraan selanjutnya itu adalah destinasi.
saja ini bolehkan. Jadi saya sudah selain membawakan acara juga akan mengawali di kegiatan desiminasi pada pagi hari ini. Nanti mohon Bapak Ibu semuanya mungkin kita nanti akan menjelaskan terkait materi, mungkin agak jenuh ya pagi. Tapi nanti coba kita ganti semuanya, tidak hanya saya, nanti kita semuanya ada menerima berpartisipasi semuanya. Oke, langsung saja. Ini bagian saya awalnya. Desiminasi aksi nyata modul 1.4. Di modul ini kami semuanya belajar berkaitan dengan budaya positif. Budaya positif. Nah, untuk kami CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Wonosobo ada saya sendiri, Rian Hidrawan, kemudian ada Bu Sinta Herwindia Nindya, kemudian ada Pak Supardia, kemudian ada Bapak Yofi Rifat Andika, dan ada juga Bu Yunita. Oke, sebelum nanti saya menjelaskan terkait budaya positif ya, seperti biasa. Nanti kita waktunya agak lumayan, ini mohon partisipasi Bapak Ibu. Jadi sebelum kita mulai, seperti kalau di dalam kelas itu awal itu biasanya untuk mengawali kegiatan pembelajaran ada apa? Ya, betul. Nah, awal kita akan sedikit breaking ini tuh apa namanya? Ya biar kita fresh ya, biar kita sudah fokus. Ini tidak perlu, ini konsentrasi sederhana saja. Ya, tapi yang tidak fokus nanti bisa ketahuan ya. Ya. Tepuk satu, nanti kalau satu berarti geraknya adalah yang di sebelah kanan. Nah. Ya, nanti tepuk satu sebelah kanan. Nah, tepuk dua berarti adalah kanan kiri. Ya, kita coba dulu. Tepuk satu, tepuk dua, nah kanan kiri ya, jangan lupa. Kita tambahin. Tepuk tiga adalah kanan kiri atas. Nah, kanan kiri atas. Ya, kita coba. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Nah, fokus semuanya. Tambah lagi ya. Ternyata hebat-hebat ini Bapak Ibu. Ini semuanya pasti calon CDP Angkatan ke-12. Sudah ada gurunya ya, tempatnya Budia, Pak Suti, Pak Irawan. Nah, semuanya nanti menyusul. Santai Budia. Teman-teman banyak. Semangat kalau bareng-bareng sekali. Nanti yang mengkoordinir adalah Pak Hanano. Koordinir saja nggak apa-apa. Baru saja ya Bapak? Iya. Tepuk empatnya adalah kanan 2 kali, kiri 2 kali. Ya. Coba cek tepuk 4. Nah, coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, udah mulai ada tambahan lagi. Tepuk 5, 5 kali ya. Ya, ini sudah tahu. Berarti tepuk 5 adalah kanan 2 kali, kiri 2 kali, atas sekali. Ya. Cek nanti yang tidak konsentrasi menemani saya di depan. Fokus ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ayo. Ulang. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Ya, terima kasih untuk penontonannya. Kawan ya. Ya. Nah, pengalaman ini adalah berkaitan dengan merasakan tindakan untuk aksi nyata kami, yaitu kita benar-benar ada sendiri latar belakang. Namanya murid itu tidak suka peraturan. Murid tidak suka peraturan karena selama ini
sekarang itu kalau siswa atau murid itu dihukum, pasti mereka marah ya. Kemudian apalagi tidak senang, kemudian mungkin akan sedih karena dirinya masalah malu, update status juga. Ya. Kita berangkat dari sini latar belakang. Ya. Tujuan dari kegiatan kita hari ini itu adalah bagaimana menciptakan murid itu yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan nilai meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Nah, jadi tujuan kita adalah ini, jadi bagaimana siswa atau murid nanti, mungkin Bapak Ibu yang di sini nanti bisa membantu kami atau sebagai pelopor juga ya, bahwa namanya siswa yang melanggar itu tidak harus dengan hukuman, tapi nanti ada caranya. Seperti kami mungkin saya guru BK ya. Guru BK itu kalau saya lihat posisi budaya positif ini hampir di BK semuanya masuk karena penanganannya itu tidak dengan hukuman. Tapi nanti ada seperti komunikasi ya, kolaborasi ataupun nanti juga sharing dan ngobrol. Tapi nanti hasilnya akan kita lakukan semua di kegiatan destinasi kita kali ini. Ya. Kemudian perubahan paradigma apa yang terjadi? Ya, ini untuk membangun budaya positif ya. Ternyata sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, ya, aman dan nyaman agar apa? Agar murid-murid juga mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Harapannya kan seperti itu. Nah, kemudian juga lazimnya disiplin yang dikaitkan dengan kontrol. Namanya juga disiplin pasti ada kontrolnya, tidak harus belandang bahasanya ya. Dalam hal ini kontrol dulu dalam menghadapi murid. Ya, nanti kita sampaikan bagaimana sebagai seorang pendidik bisa mengontrol untuk bagaimana kalau ada siswa yang melanggar. Di sini ada perwakilan namanya Pak Agung juga ya. Mungkin nanti tindakannya setelah tahu mungkin kita desiminasi ini, nanti Pak Agung pasti punya gambaran cara mengatasi siswa ataupun anak yang melanggar itu bagaimana. Tidak harus dengan, tapi mereka itu sadar saya salah dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Nah, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Ibarat ini ya, apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Ya. Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar yang kita miliki. Nah itu jadi ternyata itu yang namanya aturan itu juga tergantung pada diri kita sendiri. Apakah kita saklek atau tidak itu juga tergantung pada diri sendiri. Ya. Nah ini kemudian kita akan memasuki yaitu ini merupakan kegiatan diseminasi yang akan terjadi semula ya, mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Nah, kita akan mulai dari mana? Kalau mendengar kata-kata budaya positif, kira-kira Bapak Ibu dulu di sini ada yang tahu? Kira-kira kita mulai dari mana? Kebiasaan? Kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Maksudnya apa maksudnya? Kira-kira menurut Pak Sumi mulai dari mana? Budaya positif? Di sekolah kita ada apa? Ya, kita mulai dari peraturan ya nanti ya. Kita mulai dari peraturan. Ini contoh. Mungkin yang kita ambil contoh yang di kelas saja. Mungkin contoh peraturan kelas ini, mungkin yang Bapak Ibu guru masuk kelas punya peraturan seperti ini ya. Ya. Ada yang apa namanya? Dalam awal itu peraturan kelas mungkin sudah membuat peraturan kelas masing-masing bagi Bapak Ibu wali kelas ya. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Contohnya ya. Kedua, tidak boleh membolos. Tiga, tidak boleh makan selama KBM sedang berlangsung. Kemudian 4, tidak boleh coret-coret meja, kursi dan dinding. Kemudian 5, dilarang membuang sampah di kolong meja atau membuang sampah sembarangan. 6, dilarang membawa benda tajam dan benda-benda terlarang. Kemudian 7, dilarang membawa rokok, korek, minuman keras, obat terlarang dan lainnya. Kemudian 8, dilarang berkelahi dengan teman.
guru dan warga kelas atau sekolah ya. Kemudian yang ke-9 harus melaksanakan piket, sesuai jadwal. Ke-10 harus mendengarkan dan memperhatikan guru saat sedang menjelaskan pelajaran. Nah mungkin ini seperti Bapak Ibu membuat peraturan kelas ya, kita awalnya seperti ini. Ya, kira-kira ya, ada yang salah tidak dari contoh ini peraturan kelas? Ada yang salah tidak nih Bapak Ibu wali kelas? Apa beda? Ada yang salah tidak? Kata-katanya ya, kata-katanya jelas. Nggak apa-apa sih. Apa beda? Hindari penggunaan kata-kata tidak. Kenapa kalau menurut Bunda? Mending diberi syarat daripada dilarang. Ya, tepuk tangan untuk Bunda. Nah, ada yang mau menambahkan lagi? Wali kelas siapa lagi? Atau ada peraturan kelas yang belum terlihat di sini? Wali kelas siapa lagi? Budater, wali kelas Budater. Apakah ada yang salah dari peraturan kelas ini atau mau menambahkan contoh peraturan kelas di kelas sebelumnya? Kalau menurut saya sih subjeknya Pak. Subjeknya ya. Itu diperlukan peraturan kelas itu diperlukan siapa dan ini kelas ya? kelas juga ya. Terus ada biasanya kalau peraturan setelah itu ada akibatnya seperti apa? Ya, ada akibatnya berarti sanksi sebenarnya. Iya. Sanksi. Ya, itu nanti yang kita pelajari. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk Bu Tina. Nah, sebenarnya di sini tidak ada yang salah ya. Kita belajar itu tidak ada yang salah. Ya. Kalau kita belajar kok lebih salah, yang penting kita senang belajar, tidak usah belajar. Tapi wajar kalau kita itu mau belajar, berarti kita harus siap untuk salah. Tapi kalau dalam bimbingan konseling juga namanya anak itu yang tidak ada aksi yang salah. Ya. Semua anak itu unik, tidak ada. Di sini ya, nanti bisa dilihat harusnya apa. Ini contoh. Ya mungkin nanti ketika Bapak Ibu wali kelas bisa membuat peraturan kelas akan dirubah mindsetnya. Ternyata tadi Bu Winda sudah menyampaikan mungkin kata-kata depannya ini tidak bolehnya itu mungkin bisa diganti. Nah, kalimat gunakan apa? Ya, ternyata itu harus menggunakan kalimat positif. Ya, tadi contohnya. Berarti kalau yang pertama apa? Tidak boleh terlambat masuk kelas. Jadinya apa? Ya, datang ke kelas tepat waktu. Kemudian selanjutnya izin tidak jika tidak masuk sekolah. Ya, berarti memberikan izin atau surat. Ya, kemudian makan di saat jam istirahat. Kemudian menjaga kebersihan meja, kursi, dinding. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Membawa barang yang anak ke sekolah. Kemudian hidup sehat tanpa rokok, miras, dan obat terlarang. Kemudian menjaga kerukunan antar sesama guru, sesama teman ya, guru dan warga sekolah. Kemudian menjaga kebersihan kelas serta menghormati dan memperhatikan guru ketika pelajaran. Ternyata kita itu harus menggunakan kalimat positif. Nanti di sini tadi ada peraturan, kemudian ada kalimat positifnya apa, akan di breakdown lagi ke berikutnya itu berkaitan dengan nilai kebijakan. Nah,
yang besar dulu, kertas yang besar, kemudian kita menuliskan dari awal tuh peraturan kelasnya apa, kemudian yang kedua kata positifnya, kemudian nilai kebajikan, kemudian nanti ada lagi urutannya itu nanti ada selanjutnya selain itu urutannya berarti itu ya. Sementara itu nanti akan dilanjutkan dengan yang lain-lainnya karena saya sampai di sini. Untuk yang selanjutnya akan disampaikan nanti disambung oleh Bu Yunita. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan karena ini merupakan kolaborasi dari satu angkatan, maka materi kami bagi. Kita lanjutkan tadi untuk Pak Rian sudah menyampaikan tentang peraturan-peraturan yang mungkin Bapak Ibu buat di kelas. Masih ketika Bapak Ibu wali kelas di kelas ataupun bahkan guru mata pelajaran itu bisa membuat peraturan kelas. Biasanya setiap mata pelajaran itu punya aturannya masing-masing ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat tadi contoh peraturan kelas, kebanyakan Bapak Ibu itu masih menggunakan kata tidak, dilarang, baik itu peraturan kelas maupun peraturan sekolah ya. Contoh peraturan sekolah itu tidak boleh memakai sepatu berwarna, ya, masih menggunakan kalimat seperti itu. Nah, dalam diseminasi modul 1.4 ternyata kata-kata dalam menggunakan tidak, kemudian jangan, dilarang, seperti kata Bu Wilda tadi, benar sekali kita sebisa mungkin menghindari kalimat menggunakan kata-kata larangan tersebut. Karena apa? Karena nanti efeknya lebih banyak negatifnya. Karena ada istilah katanya ada peraturan, ada pelanggaran. Oke, itu pasti ada peraturan wajib dilanggar katanya. Nah, tadi dijelaskan juga oleh Pak Rian kalimat positif. Nah, kalimat positif ini efeknya nanti akan memberikan efek yang luar biasa bagi siswa. Siswa menjadi merasa lebih diperhatikan dan tidak dihakimi oleh guru. Ini hal yang sekarang dibutuhkan oleh siswa. Contoh tadi di Pak Rian tidak boleh terlambat masuk kelas, kita bisa terapkan ini di kelas, bahkan di rumah Bapak Ibu kita sebagai orang tua ketika kita melarang anak-anak kita di rumah bisa menggunakan seperti itu. Misalnya jangan nonton TV, kita bisa menggunakan kalimat lain ketika melarang anak kita untuk kalau nonton TV. Sekarang sudah tidak begitu ya Bapak Ibu, tapi mainan HP ya, jangan main HP terus. Setelah itu anak pasti tantrum. Kalau kita menggunakan kalimat lain yang lebih efektif, yang tidak menggunakan jangan, anak akan lebih bisa mengerti. Contohnya bagaimana? Ada yang punya masalah tentang masalah di rumah anak sering mainan HP? Ada. Kalau kemudian biasanya di rumah untuk melarang anak mainan HP masih menggunakan Mas Evan jangan mainan HP atau pakai kalimat lain kemudian? Sebelumnya dengan kesepakatan dulu. Kesepakatan dulu main HP 1 hari hanya 1 jam, tapi waktunya di siang hari pulang sekolah atau malam sebelum tidur. Jadinya kalimat jangan dari tidak sudah tidak digunakan lagi, tinggal mengingatkan saja. Ingat ya, kita sudah punya kesepakatan 1 jam, sudah cukup. Setelah itu Mas Evan dan adiknya apakah ada protes atau tantrum? Ya nangis sedikit sih Bu, tetap. Tapi tidak begitu takut ya. Nah sekarang saya tanya, apakah di rumah Bapak Ibu ada yang masih menggunakan kata tidak atau jangan kepada putranya ketika melarang bermain atau HP yang lainnya? Nah coba Bu Umi nanti bisa menceritakan pengalamannya ketika kita menggunakan kata jangan atau tidak boleh. Iya, kalau saya enggak. Jadi kalau saya biasanya, Kak, Mbok jangan duduk di situ, misalnya kalau misalnya Dek, Mbok jangan di situ, main HP-nya udah, gitu. Anak malah dulu. Seperti itu ya Bu Win. Terus di kemudian hari masih menggunakan kata-kata itu atau tidak, atau mencari referensi bagaimana caranya supaya saya bisa mengendalikan emosi anak menggunakan kalimat apa ada? Saya kok juga tanya sama guru BK ya, waktu itu. Ya. Terus guru BK saya memberi
kita banyak melarang menggunakan kata jangan, tidak, itu efeknya akan kurang baik bagi siswa. Ketika kita menggunakan kalimat yang lebih positif, itu akan lebih mengena kepada siswa. Inilah yang ada di modul 1.4 Bapak Ibu. Lanjut ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan bukan nilai-nilai kebijakan ya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal ini nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah ini nyambung Bapak Ibu. Dari setiap kalimat perintah dan lain-lainnya yang positif itu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai kebajikan ini sebetulnya kita setiap hari praktik. Pokoknya ketika kita belajar di guru penggerak kan kita makjub, oh ternyata yang kita lakukan ada teorinya. Selama ini hanya kita meyakini, misalnya kita menyuruh anak, mas kalau sampahnya bisa diletakkan di tempat sampah. Itu hanya kalimat. Ternyata kalimat tersebut mengandung nilai kebajikan. Oh nilai kebajikannya adalah tentang kebersihan, kesehatan. Itulah yang akan kita bahas di sini. Lanjut ya Bapak Ibu, nilai kebajikan ini banyak sekali. Dan ketika kita berubah menjadi guru merdeka, kita ada satu tambahan materi yang harus dilakukan oleh anak-anak, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Ternyata dalam profil pelajar Pancasila itu menyimpan ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Seperti beriman bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong kreatif. Ini kan selalu kita upayakan untuk bisa mencapai semua ini ya Bapak Ibu. Anak-anak ketika kita membuat program tentang penerimaan itu pekerjaan, kearifan lokal, pasti ujung-ujungnya bermuara di sini, di nilai-nilai kebajikan. Oh ternyata selain di P5 ini juga ada nilai kebajikan yang lainnya, toleransi, rasa hormat, integritas, kerjasama, percaya diri, itu juga merupakan contoh dari nilai kebajikan. Pokoknya perbuatan apapun nanti endingnya di nilai kebajikan. Ini yang akan kita tuju. Seperti tadi melarang anak supaya tidak bermain HP terus-menerus, itu pasti ada nilai kebajikannya. Kalau anak nurut berarti ada nilai kebajikan seperti ketertiban, menghargai orang tua, menghargai waktu, itu Bapak Ibu. Selanjutnya ada nilai kebajikan tentang pilar karakter, ada lagi nilai kebajikan seumur hidup dan keterampilan hidup, banyak sekali. Ini seperti materi ketika dulu sebelum kurikulum merdeka, ketika materi apa itu ya Pak? Kita membuat analisis soal itu kan ada macam-macamnya. Ini seperti ini, persis. Ada juga yang berikutnya tentang empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi. Sebetulnya hampir sama, hanya berbeda dari pakar-pakar yang berbeda. Ada juga nih, banyak sekali Bapak Ibu ternyata nilai kebajikan yang selama ini kalau yang saya pahami nilai kebajikan ya hanya ketertiban, menghormati, toleransi, ya kan? Kalau datang tepat waktu, ternyata dermawan, semangat, bersahaja, keteraturan, keteguhan hati, pengertian juga merupakan nilai kebajikan. Seperti itu. Nah, dari yang kalimat positif yang sudah diubah tadi, ternyata mengandung nilai kebajikan. Kalau kita menggunakan kalimat-kalimat peraturan yang terlalu saklek, itu nilai kebajikannya tidak nampak Bapak Ibu. Ketika kita ubah dari jangan datang terlambat ke kelas, tidak boleh datang terlambat, kita ganti datang ke kelas tepat waktu. Di situ ada nilai kebajikan yaitu disiplin. Ketika kita bertemu dengan siswa yang lama tidak berangkat 1-2 hari alfa, biasanya cenderung pengennya marah. Apalagi kalau kita mengajar di kelas 11 atau kelas 12 yang notabene kelas 5 anak juga melakukan alfa yang sering, kita langsung menghakimi. Kamu pasti bolos ya, kamu pasti main kan kemarin, maunya seperti itu. Akhirnya anak bukannya ingin terbuka dengan Bapak Ibu guru kenapa dia membolos, akhirnya dia paling saya ngomong juga percuma. Kalau kita menggunakan kalimat yang lebih positif, oh ternyata kamu harus izin ya jika tidak masuk sekolah karena nanti apa dan lainnya. Oh ternyata di situ ada nilai kebajikan di situ. Seperti itu Bapak Ibu. Misalnya menjaga kerukunan antar sesama guru warga sekolah termasuk toleransi. Menjaga kebersihan kelas itu nilai kebajikannya adalah tanggung jawab.
Seperti itu ya Bapak Ibu. Ternyata ketika kita menyampaikan kalimat-kalimat peraturan, membuat peraturan di kelas, kita lebih baik menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Dengan kalimat positif ini memberikan efek. Kalau kita mendengar kata tidak, jangan, dilarang, itu pasti efeknya langsung hukuman. Ketika kita menggunakan kalimat yang lebih positif, yang terdengar pada anak-anak adalah sebuah kebajikan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Ini materi yang bisa saya sampaikan. Dilanjut lagi oleh Pak Yofi Rifan Andika. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yunita dan Pak Rian tadi sudah menyampaikan tentang keyakinan kelas. Jadi saya juga sebenarnya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Rian dan Ibu Yunita kaitan dengan peraturan diganti sebuah keyakinan. Kemudian tadi Bu Yunita yang terakhir adalah bahwa peraturan atau keyakinan kelas tadi mengandung nilai-nilai kebajikan. Misalkan tadi ada datang ke kelas tepat waktu, itu mengandung nilai kebajikan, yaitu nilainya disiplin. Kemudian izin jika tidak masuk ke sekolah juga mengandung nilai kebajikan, yaitu disiplin. Nah, di sini dari nilai-nilai kebajikan yang ada itu kita masuk ke pendalaman. Jadi masing-masing nilai tadi kita dalami apa-apa aja yang harus kita lakukan dari nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, di sini sebelumnya menciptakan keyakinan di dalam kelas adalah aspek penting dalam pembentukan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Kemudian keyakinan bukan hanya tentang kepercayaan siswa terhadap kemampuan mereka, tetapi juga tentang rasa aman, dukungan sosial, dan motivasi yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Seperti contohnya misalkan kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan helm itu karena taat peraturan atau memang yakin bahwa ketika menggunakan helm itu aman, Bapak Ibu? Dua-duanya. Memang aturannya seperti itu kan. Nah, tapi ada nilai dalam hati ketika kita menggunakan helm kan ada perasaan lebih aman, Bapak Ibu. Takutnya bohong-bohongan gitu. Kalau misalkan jatuh segala macam, kalau misalkan tidak pakai helm dengan yang pakai helm lebih aman yang Bapak Ibu? Yang pakai helm tentunya. Jadi nilai keyakinan itulah yang kita tanamkan untuk anak-anak kita di kelas agar mereka itu mengikuti keyakinan kelas itu dengan hati mereka. Jadi memang benar-benar itu yang memang harus dilakukan untuk keamanan kenyamanan bersama seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian, kegiatan untuk mendalami nilai-nilai kebajikan tadi dibagi menjadi dua. Yang pertama, kita bisa melihat dari kegiatan yang tampak seperti dan yang tidak tampak seperti. Nah, di sini ini adalah sebenarnya tabel T. Tabel T itu seperti tapi ini saya buat seperti kolom-kolom, saya hampir sama saja. Nah, kita contohkan kalau misalkan kita ingin menilai nilai kebajikan, yaitu disiplin. Nah, anak apabila dia dianggap sebagai anak yang disiplin, dia biasanya akan tampak seperti misalkan dia datang tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas secara tepat waktu, kemudian memakai seragam sesuai dengan jadwal pada saat hari itu, kemudian membawa buku pelajaran sesuai jadwal dan lain sebagainya. Jadi itu hal-hal yang tampak pada siswa ketika anak itu dianggap sebagai anak yang disiplin. Tetapi dia tidak tampak disiplin apabila dia melakukan kegiatan-kegiatan seperti misalnya lawannya tadi datang tepat waktu, lawannya adalah berarti dia datang terlambat, kemudian terlambat mengerjakan tugas, memakai seragam tidak sesuai jadwal, kemudian membawa buku tidak sesuai dengan jadwal pada hari itu. Itu anak-anak yang dianggap tidak tampak disiplin. Jadi kita bisa membandingkan mana anak yang disiplin dan mana indikator anak yang tidak disiplin sesuai dengan apa yang bisa kita lihat dari anak tersebut. Ini adalah salah satu contoh dari penerapan pendalaman nilai-nilai kebajikan, yaitu nilai disiplin. Kemudian contoh yang selanjutnya, misalkan menghargai. Anak dianggap dia tampak menghargai ketika misalkan secara visual dia ketika ada guru di depan
mendengarkan guru secara sama, kemudian berbicara dengan sopan santun dengan sesama teman ataupun dengan guru, kemudian berteman dengan siapa saja, tidak milih-milih, dan yang keempat misalkan mengembalikan barang yang dipinjam, dan contoh-contoh yang lainnya bisa kita cari dari nilai yang menghargai. Tetapi anak tidak tampak menghargai ketika misalkan mereka itu ketika ada guru di depan tidak mendengarkan guru, kemudian berbicara secara kasar, kemudian ketika berteman juga memilih-milih teman, kemudian tidak mengembalikan barang yang dipinjam, dan lain sebagainya. Jadi untuk kita mendalami nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah disampaikan Bu Rita itu, kita bisa mengambil contoh-contoh perilaku anak yang dianggap nilai kebajikan yang apa maksudnya. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk menilai. Kemudian selain tadi tabel T, kita juga bisa menggunakan tabel Y, karena di sini bentuknya seperti huruf Y, Bapak Ibu. Nah, di sini kita hanya bisa membuat indikatornya adalah hal-hal yang tampak dari siswa kita. Nah, di sini dibagi jadi 3, apa yang terdengar, apa yang terlihat, dan apa yang perilaku anak seperti apa. Yang pertama, anak-anak misalkan dia berperilaku disiplin positif, kita sering akan mendengarkan suara dari salah satu anak misalkan ketika masuk ruangan atau bertemu dengan mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dan sebagainya. Kemudian yang terdengar juga ketika diberi bantuan atau diberi sesuatu, ucapannya adalah terima kasih yang kita dengar. Kemudian ketika berbuat salah, ucapannya adalah ada kata-kata mohon maaf dan sebagainya. Kemudian kalau kita bantuan ada kata boleh kita tolong dan kata-kata yang lain yang sering kita dengar, itu indikator dari anak yang berperilaku disiplin positif. Kemudian kalau yang tadi terdengar, apa yang kita dengar. Kemudian yang kedua adalah apa yang kita lihat. Anak-anak itu ketika bersosialisasi dengan sama teman, apa yang kita lihat? Mereka akan saling menghargai, kemudian berempati, mudah bergaul dengan sesama teman, kemudian memperhatikan, rajin, kemudian berbagi, dan segala macam. Jadi itu yang secara visual kita lihat hubungan anak dengan sesama temannya sendiri. Kemudian yang terakhir, berperilaku. Berperilaku ini lebih ke seperti kita melihat anak itu secara body language atau bahasa tubuh, Bapak Ibu. Jadi bagaimana sih anak-anak yang memiliki perilaku disiplin positif secara ini. Kemudian yang pertama adalah tersenyum secara ramah. Jadi bagaimana anak ketika senyum, apakah sinis segala macam? Ada ketika senyum hanya hanya cuma ini ya, kayak tipis sekali senyum itu gitu. Jadi tersenyum ramah itu lebih ikhlas gitu. Bukan senyum yang palsu. Ada yang senyum palsu gitu. Kemudian yang kedua, anak sering memberikan salam hormat. Jadi salam hormat itu ada beberapa di sini. Misalkan ketika bertemu, anak berjabat tangan, kemudian namaste. Namaste itu seperti ini itu di Hindu ya, di Hindu sebenarnya ini. Jadi seperti gini, tangan dua di ini depan ini, kemudian salam hormat seperti ini. Kemudian meletakkan tangan di dada, terima kasih. Jadi itu bahasa tubuh. Kemudian saling ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru, cium tangan segala macam. Kemudian juga postur tubuhnya biasanya dia tenang, tidak gusar-gusur segala macam. Jadi ini harapan yang ingin kita dengar, kita lihat, dan kita secara visual lihat dari anak-anak kita. Secara pendengaran kita mendengarkan Assalamualaikum, terima kasih, mohon maaf. Kemudian ketika kita melihat anak-anak saling berjabat tangan, cium tangan segala macam, itu adalah keyakinan-keyakinan yang bisa diterapkan di keyakinan kelas kita. Kemudian lanjut. Nah, kalau tadi kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti,
kita juga harus mengetahui hak kita, kewajiban kita sebagai guru, dan siswa juga memiliki yang namanya hak dan kewajiban. Jadi kita sebagai guru ada tugas, hak dan kewajibannya apa sih? Kemudian siswa sebenarnya juga punya hak dan kewajiban. Lanjut. Nah, di sini ada saya kutip dari buku kuning milik Ki Hajar Dewantara. Beratlah kemerdekaan itu. Bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur kehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya berhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Setiap manusia tentunya punya hak dan kewajiban masing-masing. Kita melakukan sesuatu jangan sampai bertepatan dengan hak orang lain. Nah, seperti halnya kita guru, kita harus tahu hak dan kewajiban kita apa, dan siswa juga memiliki hak dan kewajiban. Nah, kita bisa membuat seperti ini Bapak Ibu. Tugas guru dan tugas siswa, kemudian bukan tugas guru dan bukan tugas siswa. Jadi kita sudah tahu porsinya masing-masing. Kita sebagai guru tugasnya apa, kemudian siswa tugasnya seperti apa. Contohnya misalkan tugas guru yaitu mengajar, sedangkan tugas siswa adalah tentunya belajar. Kemudian tugas guru mendidik, mengatur kelas, memotivasi, menjalankan keyakinan kelas, dan lain sebagainya. Kemudian tugas siswa belajar, mencoba mengikuti peraturan, bersemangat dalam belajar, menjalankan keyakinan kelas, dan lain sebagainya. Jadi kita sudah membagi porsi masing-masing, tugas kita sebagai guru apa dan tugas siswa seperti apa. Pun demikian, bukan tugas guru apa dan bukan tugas siswa apa. Misalkan bukan tugas guru adalah menyakiti dan disakiti. Ada yang guru tersakiti? Tidak ada, saya rasa semuanya senang, bahagia. Kemudian memaksa siswa belajar, jadi ternyata ada tugas, bukan tugas guru memaksa untuk siswa belajar, jadi biar mereka menyadari sendiri untuk belajar. Kemudian merapikan barang-barang tadi, sedangkan bukan tugas siswa menyakiti dan disakiti, mengeluh, merusak barang-barang orang lain, dan bisa menambahkan kata-kata lain tergantung kesepakatan tadi atau keyakinan kelas masing-masing Bapak Ibu. Oke, terakhir. Nah, jadi dari rangkaian tadi dari Pak Rian membuat peraturan, kemudian kata-kata positif dari peraturan, jadi negasinya dari yang tadi yang peraturan nanti menjadi kata positif, kemudian nilai-nilai kebajikan yang disampaikan oleh Bu Yunita, kemudian disampaikan kita mendalami dari nilai-nilai kebajikan tadi sampai ke peran guru dan siswa. Nah, ini mengenai keyakinan kelas ini sebagai upaya yang dapat kita lakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya hal ini memang tidak mudah, tapi dengan kita kerjasama antara semua pihak, insya Allah bisa melaksanakan dengan baik. Dan kembali lagi, intinya dari kita adalah kembali ke peserta didik kita masing-masing. Mungkin itu penjelasan kami tentang keyakinan kelas. Mungkin nanti bisa diterapkan di kelasnya Bapak Ibu semuanya dan termasuk kelas saya. Oke, saya rasa cukup. Untuk kegiatan selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana kita menangani sebuah kasus dalam segitiga restitusi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Sinta. Waktu dan tempat Ibu Sinta kami persilakan. Untuk saya terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Yofi. Tadi sudah disampaikan, dipaparkan dengan jelas ya dari Pak Rian, Bu Yunita, dan Pak Yofi terkait dengan keyakinan kelas, kebijakan universal, dan tadi yang terakhir kebajikan. Iya, ngantuk ya semuanya ya. Kebajikan universal. Saya ngantuk dari. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan segitiga restitusi. Ada yang pernah mendengar restitusi itu apa sih Bapak Ibu? Restitusi peraturan. Nah,
setelah tadi kita berbicara tentang keyakinan kelas dan peraturan, ternyata ada tindakan-tindakan yang perlu kita pelajari juga di segitiga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini definisi dari Gosen di bukunya di tahun 2004. Nah, restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Di sini mungkin saya tidak bisa sendirian, harus ada kolaborasi antar pendidik, kolaborasi yang tentunya bermanfaat untuk semuanya. Misalkan BK dengan wali kelas, misalkan guru mata pelajaran dengan BK, misalkan dari guru mapel ke wali kelas. Nah, kita saling kolaborasi untuk apa? Tujuannya untuk menyamakan persepsi, membangun siswa yang dapat belajar dengan senang, nyaman, dan tentunya gembira di kelas, ya. Tidak sepanjang. Ada yang mungkin pembelajaran di kelasnya masih tegang, ya, tidak ada sisi humornya, atau mungkin di kelas juga saklek, tidak ada bercanda ataupun suasana yang menyenangkan. Ada yang masih menerapkan seperti itu, Bapak Ibu? Semoga tidak ya. Kayaknya di SMK 1 sudah nggak ada. Semua anak-anak kayaknya sudah bahagia, sudah menyenangkan, sudah nyaman di kelasnya masing-masing. Oke, restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, kadang kita sebagai pendidik pun ingin dihargai murid, tapi terkadang yang kita lupa adalah anak-anak juga butuh dihargai oleh kita. Anak-anak juga butuh rasa peduli dari kita. Tapi yang kita inginkan adalah anak-anak itu, kamu harus sesuai dengan keinginan saya. Tapi kita lupa bahwa anak-anak itu juga manusia. Dia pengen diperhatikan, pengen punya rasa kasih sayang. Tapi ketika kita hanya menuntut saja tapi tidak menuntun anak-anak, nah itu yang perlu kita luruskan. Bagaimana sih kita bisa menuntun anak-anak ke arah yang lebih baik, membimbing anak-anak ke arah yang lebih baik. Ciri-ciri restitusi yaitu belajar dari kesalahan. Bagaimana sih kita membimbing anak-anak itu dari kesalahannya? Misalkan mungkin anak-anak yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah, tidak memakai sepatu sesuai dengan peraturan sekolah. Apa yang kita bisa lakukan? Contoh kalimat biasanya Bapak Ibu kalau menegur anak-anak seperti apa? Kenapa? Mungkin bagaimana cara menegurnya, Pak? Coba dulu nih, kaos kakinya coba. Oke, terima kasih Pak Agung, sepertinya sudah mau menerapkan segitiga restitusi. Ya, belajar dari kesalahan. Bagaimana sih kita dari kalimat tadi ya, kalimat yang kita, ayo kamu itu salah, tapi kamu tidak harus ya menyadarkan anak itu tidak harus dengan kata-kata yang kasar, tidak harus dengan kata-kata yang copot sepatu deh, kamu salah babi kono. Nah, ada ya yang membenarkan anak karena salah memakai seragam, salah memakai sepatu. Tapi bagaimana sih kita bijak dalam bertindak? Anak sudah mau ke sini, tapi kita tahu dulu alasannya. Kenapa anak memakai sepatu putih, tidak hitam, atau mungkin basah, atau mungkin apa? Tapi mereka sadar saya itu salah. Tapi bagaimana lagi? Karena sepatu saya cuma satu. Nah, gitu ya. Terus misalkan apa lagi ya? Contoh mungkin sopan santun ya dengan Bapak Ibu guru. Bagaimana sih cara bersikap Bapak Ibu guru? Misalkan anak-anak di depan mau masuk salim, berarti otomatis yang kita teladani ke anak apa? Senyum, Bapak Ibu. Kadang anak-anak senyum kita perlu loh. Nah, ini yang mungkin PR kita ya. Oke lah, kita ada masalah, kita mungkin pasti banyak problem juga, tapi bagaimana menempatkan diri secara profesional
di depan anak-anak senyum, kita juga harus care kepada mereka tetap masak senyum. Nah, senyum yang dimaksud nggak cuma sekedar senyum 1 detik langsung selesai, tapi senyum ikhlas ya. Senyum 1 detik gimana ya? Kadang senyum itu hanya sebagai formalitas saja. Jadi anak-anak juga kadang menolak dari kita. Ketika lihat senyum, hanya sebatas senyum, tapi setelah selesai papasan udah kembali lagi, gitu ya. Oke, yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Ketika ada sesuatu yang kurang tepat, itu bagaimana sih kita memperbaiki hubungan, bukan malah merusak atau bikin konflik baru. Memperbaiki hubungan yang baik mungkin tadi ya dengan cara misalkan nggak pakai sepatu, ditegur dengan baik-baik, dengan kata yang baik-baik, jadi tidak merusak hubungan antara guru dan murid. Yang ketiga, menawarkan dan bukan memaksa. Kita menawarkan solusi apa sih yang kamu inginkan, harusnya kamu seperti apa sih kalau misalkan kamu salah, bukan memaksa untuk pulang, memaksa untuk mencopot sepatu, memaksa untuk melakukan hal-hal yang di luar dari kendali kita. Selanjutnya, respeksi diri adalah cara terbaik untuk mencari solusi yang kita butuhkan ketika kita melakukan kesalahan tuh baiknya seperti apa sih, bukan hanya sekedar menyalahkan saja. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, ini ke dalam diri kita introspeksi dulu Bapak Ibu Guru. Sebelum mengingatkan anak-anak, kita introspeksi dulu apakah diri kita sudah sesuai dengan peraturan juga yang ada di sekolah atau belum. Ketika kita menyuruh anak-anak menggunakan seragam yang tepat, sepatu yang tepat, apakah kita sudah melakukan hal tersebut? Ketika kita menyuruh anak-anak untuk sopan santun, untuk meningkatkan lagi sikapnya kepada kita, apakah kita juga sudah menata diri kita dan bersikap baik kepada anak-anak? Jadi kita harus introspeksi dulu, bercermin dulu apa yang kita sudah lakukan, apakah sudah dapat jadi teladan untuk anak didik kita. Berfokus pada karakter bukan tindakan. Seperti tadi yang disampaikan di dalam profil pelajar Pancasila itu karakternya udah full dan udah komplit ya. Ada 6, ada yang masih ingat profil pelajar Pancasila karakternya apa saja? Inovatif, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, beriman dan bertakwa, yang terakhir berwawasan global. Ya, luar biasa, prima. Ya, di profil pelajar Pancasila itu udah komplit banget karakternya, jadi kita bisa implementasikan itu untuk kehidupan kita dan mungkin menjadi dasar kita dalam mendidik anak-anak di kelas dan di lingkungan sekolah. Yang terakhir yaitu berfokus pada solusi. Kita mencari solusi, bukan menghukum. Ya, solusinya seperti apa sih? Misalkan tidak menggunakan sepatu sesuai aturan, kita cari solusinya. Kalau sepatu kamu satu tok, berarti bagaimana solusinya? Misalkan di musim hujan, berarti kamu harus bawa sendal atau yang lainnya. Tapi ketika misalkan sepatu satu, kamu apapun kondisinya harus tetap memakai, berarti itu kan bukan solusi, hanya menghukum saja. Prinsip-prinsip utama dari teori kontrol ada 3 ya, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan. Pasti Bapak Ibu juga ingin melakukan hal yang paling baik, yang maksimal yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu sebenarnya punya alasan dan masing-masing individu pasti punya alasan ketika mereka melakukan sebuah tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal yang dari dalam diri. Jadi kenapa sih kita melakukan hal atau tindakan tersebut? Nah, ini segitiga restitusi bisa saya gambarkan ya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Oke, kita bahas satu persatu terkait dengan menstabilkan identitas, yaitu bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan
Misalkan contoh kalimatnya gini ya, menstabilkan, kamu tuh salah, nggak apa-apa, tapi kita harus imbangi dengan kata apa-apa, ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nah, tapi kamu harus tahu konsekuensinya. Kamu harus melakukan hal-hal, kenapa kamu melakukan hal tersebut, gitu. Terus bisa juga tidak ada manusia yang sempurna. Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana sih kita mencari solusi dari tindakan yang kita ambil? Konsekuensi apa sih yang mau kita ambil dari apa yang kita lakukan? Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, tapi saya misalnya seperti itu, ya. Terus kita bisa menyelesaikan ini, tapi dari kamu seperti apa? Solusinya apa? Bapak Ibu nih, ini ketika mungkin ada yang berdengar ya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Sebenarnya kenapa permasalahan ini bisa terjadi? Terus yang terakhir mungkin bisa menggunakan kalimat, kamu berhak belum merasa begitu ketika kamu melakukan apa tindakan yang dia lakukan. Tapi yang sering kita ucapkan kan seringnya, kamu ki lho wis dikandani peraturannya seperti ini kok tetep wae dilakoni, gitu ya. Terus mungkin ya, iya di kelas wis dikai ngerti tugasnya ini kok ngerjake kok saiki ora ngerjake. Nah, kita nggak tahu alasannya apa. Iya. Wingi ora ngangkat saiki ora ngangkat. Nah, gitu ya. Mungkin seperti itu kalau yang sering. Oke, yang kedua, validasi tindakan. Nah, ini kita butuh validasi ya. Kenapa anak melakukan hal tersebut? Pasti ada alasan, pasti ada sisi validasinya. Entah misalkan nih, kan nggak ada yang tahu ya. Sering tidak pas berangkat sekolah, ternyata ada permasalahan keluarga, mungkin orang tuanya sakit, harus menunggu di rumah sakit. Kita nggak tahu. Kita cuma tahu di kelas, kamu nggak tahu makan pelajaranku. Gitu. Terus misalkan validasi tindakan lagi, ketika anak membolos pelajaran, kenapa dia membolos? Apakah kurang tertarik dengan metode yang saya berikan, strategi pembelajaran yang saya berikan, atau mungkin ada hal lain yang membuat dia bolos di pelajaran saya, gitu. Lanjut, contoh kalimatnya ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, ya. Terus kamu patut bangga loh sama dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, kadang ada anak yang konflik atau bertengkar itu kan karena melindungi sesuatu yang harus saya pertahankan atau saya perjuangkan, oke? Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Sikap apa? Otomatis sikap yang positif. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, teori kontrol ini pada dasarnya termotivasi secara anak-anak bisa meyakinkan dan menanyakan keyakinan kembali. Kenapa sih kamu melakukan seperti itu? Contoh kalimatnya. Apa keyakinan kelas tadi seperti keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama? Terus keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Terus tindakan, apakah tindakan kamu mencerminkan keyakinan kelas yang sudah kalian sepakati itu atau belum? Oke, contoh kasus, mungkin biar kita bisa mendalami lagi tentang restitusinya. Boleh ada yang mau memainkan peran sebagai Mario dan Adi? Pak Subi, Pak Pandu, boleh minta bantuan? Oke, mulai ya. Mario, Adi, Ibu tadi dengar
Iya, Pak. Oke, Adi, ada informasi yang mau kamu tambahkan? Oke, Adi, ada informasi yang mau kamu tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, Tapi, Adi, tapi kami tidak sengaja, Bu. apakah kalian tahu apakah kalian berada dalam masalah sekarang, Kalio dan Adi? Iya. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu alasannya, ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Iya, Pak. Ya, Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga kalian dalam masalah. Iya, Pak. Oke, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita ya. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan? Kita harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kembali mana sih? Oh iya. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian bermain lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah kalian melakukan itu? Kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang? Iya. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita selalu memindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Oke, sudah. Terima kasih Bapak dan Pak Sudi. Nah, itu mungkin contoh dialog ya, dialog yang mungkin kita bisa terapkan terkait dengan segitiga restitusi. Nah, dalam dialog tadi mungkin ada 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan kita sebagai seorang pendidik, yaitu kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer, atau teman. Bapak Ibu milih yang mana? Ada loh yang masih sebagai penghukum, jadi dia intinya suka menghukum ya, secara fisik maupun verbal. Dan hukuman itu ternyata gak cuma fisik, Bapak Ibu, verbal pun iya. Ketika kita menyampaikan kalimat dan ternyata itu menyakiti anak-anak, itu masuk hukuman ya. Terus yang kedua, membuat merasa bersalah, merasa pendidik itu selalu menekan anak-anak didiknya, sehingga dia tidak memiliki motivasi untuk lebih berkembang lagi, untuk lebih baik lagi, tapi mereka hanya menjudge anak-anak dan tidak ada motivasi untuk memperbaikinya. Yang ketiga, pemantau, yaitu mengawasi, hanya mengawasi kok, tugasnya gitu ya, tapi tidak ada tindakan sama sekali sebagai kita pendidik. Yang keempat, manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan bersama-sama mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, manajer di sini biasanya kita kolaborasi dengan anak-anak. Kamu melakukan kesalahan apa? Coba dipikirkan lagi tindakan yang kamu lakukan benar atau tidak, dan dilanjutkan ke introspeksi dirinya. Yang terakhir yaitu kita mendidik sebagai teman. Nah, teman di sini kita ada plus minusnya ya Bapak Ibu. Ketika kita terlalu dekat dengan anak pun kadang dianggap sebagai kayak lagi pendekatan nih, gitu ya. Kadang ketika kita positifnya kita lebih dekat dengan anak, care sama anak, tahu seperti apa latar belakang dari anak. Nah, dari semua tindakan yang dilakukan, ternyata itu dasarnya dari 5 kebutuhan dasar manusia. Toh kita sebagai pendidik itu juga ada 5 kebutuhan dasar juga pada dalam diri kita. Apakah kelima ini sudah hadir di
sekalian, sebagai bertahan hidup, kebutuhan manusia sebagai kebebasan, mencari kebebasan, kesenangan, penguasaan, butuh kasih sayang, dan merasa diterima di lingkungannya. Yang terakhir adalah kita bertahan hidup dengan lingkungan dan kondisi yang sudah kita ambil ya. Ini pilihan kita, berarti kita harus mengambil apapun yang sudah kita pilih. Tindakan apa yang sudah kita pilih, kita harus mau menanggung konsekuensinya. Gitu. Cukup, mungkin ini yang terakhir deh, 5 kebutuhan dasar manusia. Semoga Bapak Ibu juga mari kita bersama untuk introspeksi diri. Sebenarnya kita punya kebutuhan manusia dan anak didik kita pun manusia. Jadi mereka juga butuh kasih sayang, butuh kebebasan juga, butuh kesenangan, butuh penguasaan dan bertahan hidup. Oke, terima kasih. Mungkin segitiga restitusi yang saya sampaikan akan dilanjutkan dengan penerapan kebiasaan. Terima kasih Bu Sinta, yang hormati. Sebagai materi terakhir adalah kebiasaan budaya positif yang sudah kita lakukan di SMK Satu Wonosobo. Karena tadi sudah membahas mengenai karakter, ternyata secara tidak langsung akan saya sampaikan dalam kebiasaan karakter Semakansar. Ini secara tidak langsung sudah kita lakukan Bapak Ibu. Ada suatu pertanyaan, masih ingatkah dengan buku ini? Masih ingat Bapak Ibu? Buku yang tipis yang tidak ada 10 lembar Bapak Ibu, tetapi dalamnya berisi tentang karakter-karakter Semakansar yang bisa kita terapkan di SMK Negeri 1 Wonosobo. Dalam proses pembelajaran ini yang kita sering salah kaprah Bapak Ibu. Tugas kita di sekolah sebagai pendidik itu tidak hanya sekedar memberikan materi pembelajaran saja, tetapi di sini tugas kita harus bisa membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam mengembangkan potensinya yang ada pada dirinya. Tetapi di sini kenyataannya banyak Bapak Ibu guru di kelas bertugas hanya memberikan materi saja tanpa membimbing dan mengarahkan anak kepada potensinya. Kita sebagai guru seharusnya bisa memberikan anak kembali kepada kodratnya, itu kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini ada pendidik yang hanya memberi materi saja, adalah hal yang salah. Mengapa? Karena dengan kita hanya mendidik dan memberikan kodrat yang salah, akan berkurangnya nilai-nilai karakter dalam peserta didik. Nilai karakter tersebut yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai SMK Negeri 1 Wonosobo, kita mempunyai tugas. Apa tugas sekolah? Menjadi salah satu lembaga yang berperan penting dalam membentukkan karakter peserta didik. Hal ini dapat kita terapkan dengan kegiatan pembiasaan peserta didik di sekolah. Dapat dilakukan dengan pembiasaan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya yaitu agar peserta didik terlatih dalam bersikap baik dan memiliki sikap-sikap tertentu atau kebiasaan baru yang bernilai positif sesuai dengan nilai normal yang berlaku di masyarakat. Kami berlima calon guru penggerak SMK Negeri 1 Wonosobo angkatan 11 mengajak Bapak Kepala Sekolah yang kebetulan saat ini ada tim manajemen dan Bapak Ibu guru untuk bisa menerapkan nilai-nilai karakter yang ada di SMK Negeri 1 Wonosobo. Kita sudah memilikinya Bapak Ibu, apa saja karakter-karakter tersebut. Kegiatan pembiasaan yang ada sebagai karakter di Semakansar mulai dari hari Senin. Dari hari Senin ada upacara bendera sudah kita lakukan. Upacara bendera dilakukan setiap hari Senin atau hari lain yang bertepatan dengan hari peringatan besar nasional. Ini sering kita lakukan. Yang kedua ada Selasa isi piringku. Ini adalah program karena kita terpilih menjadi sekolah sehat. Dilakukan dengan kegiatan sarapan bersama yang dilakukan oleh siswa dan Bapak Ibu guru yang mengajar jam pertama. Isi piringku terdiri dari makanan 4 sehat 5 sempurna. Ini adalah kegiatan hari Selasa yang awalnya adalah program literasi. Karena kita terpilih menjadi sekolah sehat oleh Pak Kepala dijalankan Selasa isi piringku.
Kemudian di hari Rabu ada Rabu berbudi luhur dan Rabu membaca. Yang awalnya di Selasa literasi kita tarik hari Rabu, merupakan implementasi dari gerakan penumbuhan karakter bangsa dan budi pekerti serta gerakan literasi sekolah. Kegiatan ini dilakukan bergantian setiap minggunya. Berbudi luhur ini dilakukan pada minggu genap dan Rabu membaca atau Rabu literasi dilaksanakan pada setiap minggu ganjil. Gerakan karakter bangsa dan budi pekerti dilaksanakan dengan cara menghafal dan mengerti, memahami serta mengenalkan visi misi sekolah, karakter sekolah, budaya sekolah 5S dan adiwiyata. Ini dulu pernah kita lakukan sampai setiap hari anak-anak pun hafal apa visi sekolah, apa misi sekolah sampai hafal. Kemudian yang kedua gerakan literasi ini juga sudah sering kita galakkan sampai tadi pagi pun kita menggalakkan gerakan literasi. Kemudian ada Kamis Nasionalis. Kamis Nasionalis ini kita lakukan dengan menyanyikan lagu-lagu nasional, lagu daerah, himne Semakansa dan Mars Makansa. Dua lagu yang sering anak jarang kita dengarkan, yaitu lagu himne Semakansa dan Mars Makansa. Anak bisa nyanyi ketika pas wisuda tok, selain itu tidak. Kemudian yang terakhir ada Jumat Ma'rifat dan Jumat Bersih yang dilaksanakan. Jumat Ma'rifat dilaksanakan pada minggu pertama dan yang ketiga, sedangkan Jumat Bersih dilaksanakan pada minggu kedua dan minggu keempat. Jumat Ma'rifat ini dilaksanakan dengan membaca Asmaul Husna untuk yang beragama Muslim, dan yang beragama non-Muslim dilaksanakan pembinaan untuk pembelajaran agama sendiri yang biasanya dilakukan di depan BK. Sedangkan Jumat Bersih ini biasa kita lakukan juga dengan membersihkan lingkungan sekolah, dari kelas, mengelap meja, kemudian ada mengelap dinding, tembok. Ya biasanya kadang-kadang ada kotoran-kotoran, bisa dibersihkan, tempelan-tempelan ketika biasanya ada lomba kebersihan kelas. Banyak anak-anak yang menempel-nempelkan di tembok, atau bahkan bapak ibu guru kadang-kadang membuat kesepakatan kelas di tembok tidak ditempel. Dan masih banyak yang lain adalah kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Demikian Bapak Ibu presentasi diseminasi dari kami. Waktu selebihnya akan kami serahkan ke Pak Yan sebagai penutup. Ya, tepuk tangan dulu tuh Pak Sumiyan. Itu tadi presentasi dari kami berlima ya, dari tadi presentasi dari kami berlima berkaitan dengan budaya positif. Ya. Mudah-mudahan dari kami yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya, utamanya bagi kemajuan SMK Negeri 1 Wonosobo. Nah, mohon maaf kalau dari kami juga masih banyak kesalahan. Oke, untuk yang selanjutnya itu adalah sebelum kita menutup ya, kalau baiknya nanti karena di sini sudah ada Bapak Taufik Hidayat selaku Bapak Kurikulum, ya. Mohon untuk Bapak Taufik Hidayat berkenan untuk memberikan kesan dan pesannya pada kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif dari kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo dari SMK Negeri 1 Wonosobo. Kepada Bapak Taufik Hidayat, waktu dan tempat kami persilakan. Biar gak baik lagi.
BPK, Taskuit, kemudian ada perekaman KTP, kemudian ada nama krim, ada penandatanganan MOU dan seterusnya. Nah, sekilas yang saya simak tadi ada dua materi ini cukup bagus. Bahkan kemarin saya sempat berbincang dengan Bapak Kepala Sekolah tentang CGP ini, bahwa nantinya ini baru ide dari saya nih. Saya sampaikan ke Pak Kepala, Pak, setahu saya itu materi di CGP itu kan luar biasa. Tidak hanya di bagian pembelajaran ke siswa, tetapi juga ke manajemen. Ya, maka bisa dibuat satu tim untuk menggerakkan, atau yang kedua adalah teman-teman yang alumni CGP yang menjadi GB ini akan menjadi staff manajemen. Dia memberikan masukan kepada kami yang belum pernah ikut bergerak, sehingga program-program yang sudah direncanakan di GB ini bisa diimplementasikan di SMK 1. Tidak hanya sebatas tugas pekerjaan modul ini, tetapi implementasinya juga ada. Kami harapkan seperti itu, sehingga contoh yang tadi ada di materinya Pak Supardian tentang karakter positif, kebiasaan positif ya. Senin upacara, Selasa shift ya, Selasa isi minggu shift, kemudian Rabu ada literasi, Kamis nasionalis, kemudian Jumat bersih dan Akhirat. Itu bisa kita galakan lagi. Kemudian program-program yang lain juga kami harapkan juga sama. Misal tadi Bu Sinta menyampaikan tentang apa tadi? Sekolah. Kadang para bapak ibu guru itu lupa ketika menangani anak yang bermasalah, itu lupa konsep ini. Langsung aja kayak tadi ya, lepas sepatunya dan sebagainya. Maka mendidik itu menjadi guru itu tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga bagaimana mengubah karakter. Karena yang akan selalu diingat oleh tadi kita adalah mungkin tidak materinya, tetapi kebutuhan karakter yang ada di sana itu yang akan dikenal dan akan menjadi bekal untuk mereka yang lulus dari itu. Begitu saja. Terima kasih programnya, dan tadi sudah ngobrol dengan Pak Yodi. Terus seluruh rancangan program di GP ini disampaikan ke kami. Barangkali itu apa yang bisa kita terbantu dan selalu bermanfaat. Jadi sampaikan ke kami rancangan programnya, buku-buku semua itu, dan semoga bisa diterapkan di sini. Sehingga ono tuh hasil, ada misalnya ono tuh hasil bantu GP, produknya sudah diterapkan, bukan yang kita harapkan. Ya, kita bisa berkolaborasi dan diterapkan. Benar-benar menjadi sekolah penggerak. Kita benar-benar penggerak. Semoga bisa menjadi sekolah penggerak tentang apa? Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Taufik Hidayat yang telah memberikan pesan-pesannya kepada kita semuanya. Nah, pemindahan acara terakhir yaitu adalah menutup ya. Para Bapak Ibu, kita tutup kegiatan pada pagi hari ini, dan terima kasih atas bantuannya. Mohon maaf dari kami apabila dari kami masih banyak kekurangan, kesalahan, kesilapan, mohon dimaafkan. Dari kami cukup sekian. Sebelumnya, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.